Baik, kita lanjutkan materi part 2-nya. Kita langsung buka saja Notepad++-nya. Mari kita langsung mulai. Kita beri judul, misalnya tugas web 2 part 2. Coba kita save dulu. Kita simpan tugas 2 part 2.html misalnya. Baik, sebelumnya kita untuk membuat website kita menggunakan table. Pada dasarnya sama. Ada header, kemudian ada menu, sidebar, kemudian konten, dan footer. Umumnya seperti ini. Coba saya berikan warna agar lebih terlihat. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada header, ada menu, ada sidebar, ada konten, dan ada footer. Ada 5 komponen. Kita akan buat ini menggunakan CSS tanpa menggunakan table. Apa bedanya? Misalnya seperti ini. Sebelumnya kita membuat menggunakan table. Misalnya ini ada table. Kemudian kita buka ikmiriskina.com. Di sini ada sampel website yang menggunakan CSS, ikmiriskina.com menggunakan CSS tanpa menggunakan table. Sedangkan ini adalah table yang sebelumnya kita buat. Ini murni menggunakan table. Maka kita lihat apabila resolusinya berbeda, cek resolusi cukup dikecilkan saja komputernya atau browsernya. Browser komputer dikecilkan seperti ini. Bisa digeser-geser juga. Nah, apabila kita menggunakan table, nah ini tetap. Jadi tampilannya itu tetap tidak berubah. Jadi apabila dibuka di HP, tampilannya pun tetap seperti ini. Jadi untuk melihat keseluruhan harus di-scroll-scroll dulu ke samping. Nah, bagaimana jika ikmiriskina.com ini menggunakan CSS? Kita lihat. Tidak ada scroll ke samping. Kontennya menyesuaikan. Kontennya menyesuaikan. Nah, kita lihat apabila ini diperlebar browsernya, maka akan mengikuti. Dibuat semakin lebar, maka kontennya akan mengikuti. Nah, ini menggunakan CSS. Jadi lebih rapi. Jika menggunakan table, mau dirubah-rubah seperti apapun, tetap table. Jadi tidak berubah-ubah. Nah, baik. Kita akan langsung mulai. Style, kita buat style terlebih dahulu. Style. Misalnya kita akan membuat header. Kita buat di sini misalnya titik header menggunakan kelas misalnya. Kita buat weight sama dengan 100%. Titik 2. Kemudian kita gunakan div. Jadi untuk mendefinisikan kelasnya, tadinya kan kita menggunakan table kelas apa. Nah, sekarang kita pakai div. Kelas sama dengan header. Ditutup dengan div juga. Nanti kontennya bisa ditaruh di sini. Nah, kita lihat. Coba di run. Loh, kenapa kosong? Siapa yang mencuri? Nah, ternyata kosong karena kita belum mengisi. Coba kita isi dulu. Misalnya diisi 0. 1, 2, 3. Nah, maka akan terisi 0, 1, 2, 3. Lalu apa efeknya? Nah, karena kita baru menyeting weight-nya saja.
Coba kita tulis di sini background color-nya blue. Nah, kan biru. Coba kita kosongkan. Kita kosongkan seperti ini. Kita lihat. Nah, kenapa hilang lagi? Karena kontennya tidak ada. Lalu bagaimana jika tanpa konten, tapi tetap muncul? Nah, di sini kita baru mengatur weight-nya saja. Nah, kita tinggal atur height. Tingginya berapa? Karena lebar tanpa tinggi tidak mungkin, tidak akan kelihatan. Misalnya lebarnya 40 px. Kita save. Nah, seperti ini. Ini 40 px. Nah, mungkin kurang lebar, baik. Kita tambah di sini 100 px misalnya. Nah, lebih tinggi. Atau kurang lebar lagi, baik, kita tambah 120 px. Nah, kemudian kita buat menu. Menu, kita buka. Kita bisa setting weight-nya. Weight-nya anggaplah karena kita mengikuti yang seperti ini, maka 100% juga. Kita buat 100%. Kemudian height tentunya lebih kecil, misalnya 40 px atau 35 px. Background, misalnya kita buat background-nya warna, oke, untuk variasi kita pakai color picker lagi. Color picker. Agar warnanya tidak monoton. Misalnya warnanya ini. Menu. Nah, di sini kita hanya tinggal membuat menu saja seperti ini. Menu. Kita save. Kita lihat. Nah, sudah muncul di bawahnya. Tanpa menggunakan table. Oke, kita lihat. Kita buat sidebar dan konten. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan dulu tentang kelas. Kelas memiliki sebuah teman. Temannya ini kakaknya kelas. Jadi lebih baik kita menggunakan kakaknya dulu aja sebelum menggunakan adnya. Kakaknya kelas adalah ID. Nah, ID di sini kita menggunakan pagar, bukan menggunakan titik. Kita save, hasilnya akan sama saja. Sama saja, hasilnya sama. Tapi pada prosedurnya, lebih baik kita menggunakan ID. Nah, nanti di dalam ID baru kita bisa menggunakan kelas agar lebih rapi. Maksudnya gimana? Tentunya di dalam menu, ini kan header. Di dalam menu mungkin di sini nanti akan ada logo. Kemudian di sini mungkin search, pencarian. Jadi terbagi dua. Nah, nanti ini kita bisa menggunakan kelas di sini agar lebih rapi. Nah, tapi bagaimana jika ini menggunakan pagar tapi ini menggunakan kelas? Nah, tentunya tidak akan muncul. Maka kita ganti di sini menggunakan ID. Selanjutnya kita akan membuat konten. Sidebar terlebih dahulu. Sidebar. Weight-nya kita lihat. Misalnya kita lihat hasil dari konten. Misalnya kita bisa anggap jika total keseluruhan adalah 100%, maka 75%. Atau kita bisa definisikan di dalam px. Berapa px yang mau kita akan atur di sini?
Sebelumnya kita coba menggunakan persen terlebih dahulu. Kita belajar bertahap. Weight 25%. Height-nya berapa? Karena belum ada isinya, jadi height itu harus kita atur terlebih dahulu. Agar tampilannya seperti ini. Karena kalau height-nya nggak diatur, tingginya nggak diatur, sedangkan kontennya kosong, tingginya akan dianggap 0. Height-nya misalnya 500 px. Kemudian kita gunakan background color. Misalnya menggunakan green. Warna hijau. Nah, kita tinggal buat di sini sidebar. Sidebar. Oke. Nah, muncul sidebar. Kita tinggal membuat konten di sini. Nah, berarti kita buat saja langsung konten. Weight 75%. Height kita samakan saja 500 px. Background colornya misalnya kita buat gray. Nah, kita tinggal buat di sini konten. Boleh nggak ini dirubah? Misalnya isi. Boleh, asal ini isi. Seperti itu. Selesai. Kita lihat. Nah, kenapa nggak ada tapi ada di bawahnya? Nah, di sini di dalam CSS kita perlu pengaturan lagi. Agar lebih rapi di pembatasnya, kita lihat ini ada di kiri dan ini ada di kanan. Ini kiri, ini kanan. Kiri dan kanan. Kalau kita taruh di bawahnya, tetap aja di bawah. Maksudnya bukan ditaruh di bawah seperti ini, atau ditaruh di samping seperti ini, lantas menjadi ada di samping. Bukan. Bukan seperti itu. Maksudnya, settingan di CSS-nya. Ya, sidebar kita taruh di kiri, isi kita taruh di kanan. Menggunakan perintah float. Sidebar di kiri, left. Kemudian isi, sama. Float. Di kanan, right. Kita save, kita lihat harusnya sudah pindah. Nah, menu, header, menu, sidebar, konten. Yang terakhir, kita buat footer. Maaf. Footer, kita buat weight 100%. Height-nya misalkan 40 px. Nah, background agar variasi, coba kita gunakan color picker lagi. Misalnya kita menggunakan warna agak kehitam-hitaman. Nah, kita buat di bawahnya footer. Atau pakai bahasa lain, kaki, nggak masalah, kaki. Nah, seperti ini. Save. Kita lihat. Kenapa tidak muncul? Baik, kita cross check terlebih dahulu. Kaki. Sudah sama. Weight-nya 100%. Height-nya 40 px. Background color. Warna agak gelap. Tapi kenapa tidak muncul? Nah, mari kita telusuri. Setelah kita buat sidebar dan konten menggunakan float, ada perintah khusus yang digunakan agar setelah sidebar dan konten, setelah float ini, di bawah float akan menjadi normal kembali. Karena apabila belum diberi perintah yang akan saya berikan nanti, itu tetap akan error atau tidak muncul. Maka pada kaki ini ditambah clear both. Di save. Nah, sudah ada di bawah. Nah, biar lebih jelas, bisa kita isi di sini header.
ini adalah header, menu, ini adalah menu, sidebar, ini adalah sidebar, isi, ini adalah isi, kaki, ini adalah footer. Kita save. Nah, muncul. Seperti ini. Kita lihat tampilannya akan menyesuaikan. Nah, tidak ada scroll di bawah. Itulah kegunaan dari CSS. Nah, kemudian misalnya ini ada header, tapi kok tulisannya kayak gini? Atau misalkan kita ingin membuat header, ini ada logonya. Header ini akan kita buat logo di kanan, dan nanti akan ada tulisan di kiri. Atau kita beri variasi apa nanti ada di kiri. Atau header ada di kanan, kemudian ada kotak iklan di sini di kiri. Nah, kita akan berikan satu-satu perintah. Tapi sebelum itu, coba perhatikan. Coba saya buka ikmiriskina.com. Nah, lihat pinggirnya full, penuh. Pinggirnya full, penuh. Sedangkan di sini, kenapa kok ada putihnya? Kenapa di sini ada putihnya? Nah, permasalahannya default website itu marginnya tidak 0. Maka di sini kita buat website itu ada di dalam body. Div ini semua ada di dalam body. Maka kita bisa langsung setting body tanpa titik, tanpa pagar. Margin, ini adalah perintah margin sama dengan 0. Coba kita save. Nah, full. Nah, sekarang kita coba ingin pembatas menu ini. Ada pembatas menu. Tapi sebelum itu, kita bertahap saja dulu. Kita dari header terlebih dahulu. Kita buat logo, kemudian ada iklan. Nah, ini adalah header. Coba di dalam header. Di bawah header kita buat kelas logo. Nah, sebelum itu, di dalam header, jadi kita akan membuat di dalam header, maka ini cukup di enter aja. Ini kita hapus. Harus di dalam header, div header. Nah, kita buat di sini, div class, logo. Cukup seperti ini, jangan lupa untuk ditutup div. Nah, ini hanya sampel saja. Saya tulis di sini logo. Saya save. Nah, menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita definisikan logo. Weight-nya berapa? Weight. Misalkan 150 px. Dengan height 80 px. Dengan background color, jika headernya blue, misalnya logo akan kita buat warna kuning. Oke, kita save, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Tapi masa logo ada di ujung begini sih, aneh amat. Nah, maka dari itu kita setting. Kita setting yang pertama, kita buat agar kuning ini tidak terlalu mepet. Maka untuk logonya kita buat margin. Nah, margin adalah sesuatu jarak keluarnya. Jarak dari garis keluar. Ini adalah jarak dari garis kuning keluar. Nah, margin kita buat
Misalkan di sini 15px. Kita lihat. Nah, akan menjadi seperti ini. Kenapa menjadi seperti ini? Nah, kita perlu mempelajari bahwa di CSS juga perlu teratur. Margin 15px ini, jika kita lihat sebelumnya, kita hapus. Nah, ini nyambung dengan yang di atas. Kita bisa gunakan jarak antara garis biru dengan garis yang di dalam. Berarti ke dalamnya ini kita buat jarak menggunakan padding. Jadi di header, bukan di logo, kita buat padding. Misalkan 15px. Kita simpan. Nah, seperti ini. Sama halnya dengan tulisan di sini nih. Agar tulisannya memiliki jarak, kita pun bisa membuat padding. 15px. Nah, seperti ini. Oh, logonya ingin dibuat lebih besar. Tulisan logonya. Nah, di CSS tinggal tulis font size. Misalkan kita buat 40px. Nah, kurang gede misalnya. Tambah lagi 60px. Oh, ini kurang lebar. Jika kurang lebar, kita bisa tambahkan weight-nya menjadi misalkan 170px. Nah, oh kurang ke tengah. Kita bisa tulis text legend center. Nah, kurang tebal. Font weight bold. Oh, ternyata masih kurang lebar. Bisa di sini ditambah 180px misalnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan buat iklan di sampingnya. Website biasanya ada iklan nih di sini. Nah, kita akan buat iklan. Iklan. Dengan weight misalkan 400px. Height misalkan 80px. Nah, background color misalnya di sini kita buat warna putih. Nah, kita buat dulu di bawah iklan. Berarti masih di dalam header. Kita buat saja satu lagi. Adalah iklan. Iklan. Nah, kita save, kita lihat. Ternyata ada di bawah. Masih ingat konsep antara sidebar dan konten? Kita gunakan float. Berarti logo, float, left, iklan, float, right. Kita save, kita jalankan. Nah, ada di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali. Kita bisa menggunakan sama halnya logo agar lebih besar. Misalkan font size 60px. Padding, kita menggunakan padding. Misalkan 15px. Coba kita lihat dulu hasilnya apakah sudah rapi. Oh, ternyata tulisannya terlalu besar. Kita kecilkan saja font size misalkan 40px. Nah, ini adalah iklan. Nah, padding ternyata yang di atas kok terlalu sempit, di bawah terlalu lebar. Kita ada konsep padding, jika hanya ditulis seperti ini, maka ini adalah keseluruhan. Atas, bawah, kanan, dan kiri. Atas, bawah, kanan, dan kiri. Itu sama 15px. Nah, kita akan buat
seharusnya ditulis seperti ini. Jika semua sisi sama, maka hanya cukup tulis 15px. Nah, kita akan gunakan 4 sisi sekaligus. Yang pertama adalah 15px paling kiri, yaitu adalah atas. Kemudian kita tambah 15px atas kanan. Kemudian kita tambah lagi, misalkan 50px. Ini adalah bawah. Kita tambahkan lagi 50px. Ini adalah kiri. Jadi konsepnya atas kanan, bawah kiri. Nah, kita kembalikan lagi. Agar lebih mudah. Awalnya seperti ini. Kenapa ini lebih lebar ke bawah padahal belum ada padding? Karena height-nya kita atur 80px. Nah, maka dari itu, tak perlu ragu. Atau misalnya height-nya mau kita hapus. Nggak masalah. Kenapa? Karena sudah ada isinya. Ini adalah iklan. Maka kita hanya tinggal setting saja padding-nya. 15px atas. Maaf, ini harus diisi. 15px atas, kemudian 15px kanan, kemudian 15px bawah, yang terakhir adalah 15px kiri. Nah, apabila ingin diperlebar, misalnya atas ingin diperlebar agar lebih lebar 35px. Nah, bisa. Berbeda. Tapi jika semuanya 15px seperti ini, cukup dihapus yang 3. Karena semuanya sama. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian, kenapa ini terlalu mepet? Nah, ini bisa kita rubah. Misalkan di sini, margin. Tadi kita belajar margin. Margin pun bisa dibuat atur langsung. Margin left. Margin left misalkan 10px. Berarti margin kiri. Tapi nggak akan kelihatan karena di kiri. Berarti margin right. Nah. Bertambah. Akan menjadi kesalahan. Karena kita tadi membuat float right dan float left, tapi belum ditutup di bawahnya. Nah, kita bisa menggunakan clear board di iklan, sama halnya dengan kaki, atau kita langsung tambahkan di sini. Div style, clear board. Div. Sama saja. Kita simpan. Nah. Kenapa nggak ada efeknya sama dengan yang tadi? Efeknya akan terasa ketika konsepnya seperti ini. Atau nanti ketika ada kontennya sudah banyak, nanti akan terasa bahwa memerlukan clear board. Nah, lantas kita buka header. Di dalam header ada logo, ada iklan. Nah, tapi di sini perlu kita perhatikan juga, header tetap sendiri, logo tetap sendiri, iklan tetap sendiri. Jadi tidak ditaruh di dalam kurungnya header, tetap dibuat sendiri. Iklan sama seperti ini. Tetap dibuat sendiri, tidak dimasukkan ke dalam header. Nah, kemudian kita lihat di sini. Kita lihat, coba kita gunakan warna lain. Kan warna hitam. Atau warna merah. Kita ganti warnanya iklan merah. Warna iklan adalah merah.
Kita ingin membuat sebuah garis warna putih di dalam di pinggir iklan ini, namanya border. Kita bisa buat di sini border, misalnya 1px, solid, misalkan warna putih, F-nya 6 kali. Nah, akan ada border warna putih. Ini untuk iklan. Nah, kemudian kita lihat dulu di sini. Kenapa ini adalah iklan tapi ini terlalu mepet, padahal kita sudah buat padding. Nah, kita kembali ke konsep awal, kita tentukan tinggi itu ketika belum jelas, karena atau masih kosong kontennya, belum ada isinya. Kenapa kita menentukan header ada tingginya? Nah, kalau misalnya sudah jelas seperti ini, ada konten, ada logo, dan ada iklan, cukup dihapus saja untuk padding header. Karena apabila menggunakan padding header dan kita menentukan weight 100%, berarti weight untuk header itu sama saja dengan 100% ditambah 30px. Maka apabila kita membuat margin right di sini, berarti kita tambahkan 30px, 40. Nah, baru minggir seperti ini. Nah, tapi kita bisa hapus saja height-nya. Ini juga bisa kita hapus padding. Nanti akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk logo, kita tambahkan margin. Ini bisa kita rubah antara margin dan padding, terserah kita. Misalkan 10px, iklan, margin, 10px. Nah, marginnya sama-sama 10px. Kemudian, kenapa kok height-nya menghilang? Width-nya sudah kita atur, background-nya biru, padahal ada kontennya. Ada logo dan ada iklan. Nah, coba ini kita pindah agar lebih rapi. Nah, jadi penempatan clearboard bukanlah setelah div header, tapi setelah ada float dan right di sini. Nah, seperti ini. Oh, iklannya kurang tinggi. Kita bisa lebih perbesar.
Iklan, kita cari iklan, iklannya tanpa hack. Font size kita perbesar, misalkan 60. Oh, terlalu besar. Coba weight-nya kita buat misalkan 600. Nah, ini adalah iklan. Seperti ini. Jadi ada logo, ada iklan. Nanti menu kita bisa buat di bawahnya, kemudian nanti ada sidebar, ada isi. Misalkan menu. Menu ini kok terlalu mepet, tulisan ini adalah menu. Sama halnya seperti tadi, kita bisa menggunakan padding. Kita cari menu. Sebetulnya hacknya bisa langsung kita hapus saja, karena sudah ada tulisan ini adalah menu. Nah, tapi akan menjadi seperti ini. Kita bisa menggunakan padding agar lebih rapi. Padding misalkan 10px, jadi atas kanan bawah kiri 10px. Nah, seperti ini. Ini adalah menu. Karena menu untuk konten menu kita nanti akan bahas pada saat pertemuan tatap muka. Nah, ini hanya pembahasan logo sampai dengan iklan untuk header. Baik, kita tutup. Silakan mengerjakan, samakan saja codingnya, tidak perlu bersusah-susah berpikir. Jika ada pertanyaan, nanti bisa langsung ditanya pada saya saat di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.